Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri sekalian, kita lanjutkan pembahasan materi minggu yang lalu. Materi minggu yang lalu membahas tentang anekdot ya. Kita akan membahas beberapa bagian dari materi ini. Kita mulai dari definisinya. Definisi minggu yang lalu sudah Anda sampaikan, tapi kita ambil definisi yang lain. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi insya Allah sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya, tidak kita karang-karang. Lanjut yang kedua, ciri-ciri anekdot. Yang pertama itu menceritakan orang penting. Yang kedua itu menyindir atau satir, istilah minggu yang lalu. Yang ketiga menggelitik. Yang keempat mengandung humor. Yang kelima memiliki tujuan tertentu, entah mendidik, menghibur, dan seterusnya. Kisah menyerupai atau mirip dongeng. Yang terakhir, cerita terhubung umum dan realistis. Maksudnya adalah cerita ini menyangkut kehidupan orang banyak atau menjadi konsumsi publik ya, dan nyata tentunya. Nah, jenis anekdot ini dikategorikan satu berdasarkan peristiwanya ya, misal saat kampanye, misalnya contoh minggu yang lalu itu janji ini dia janji itu, tapi setelah terpilih lupa akan janji-janjinya. Kemudian yang kedua berdasarkan tokoh, seperti tokoh Abu Nawas misalnya. Kemudian yang ketiga berdasarkan tujuannya, apakah untuk mendidik, menghibur, dan seterusnya ya. Baik. Nah, mendata pokok-pokok isi anekdot ini dengan membaca teks anekdotnya dengan seksama, kemudian mencari gagasan utamanya, yang ketiga mencatat isi-isi pokoknya. Yang selanjutnya mengidentifikasi makna tersirat dari anekdot ya. Menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Kemudian yang pertamanya itu membaca teks dengan seksama, yang kedua menganalisis pesannya, yang terakhir adalah menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Antum bisa langsung catat ya. Baik, strukturnya minggu yang lalu sudah kita bahas, tapi yang sering keluar di ujian yang seperti ini. Strukturnya ada 5 abstraksi. Yang pertama ini artinya pendahuluan, orientasi ini pengenalannya. Yang ketiga krisis, awal muncul masalah, reaksinya, solusinya ya. Yang terakhir adalah koda atau penutup. Baik, kebahasan anekdot ini ada 5. Yang pertama adalah menggunakan kalimat seru. Yang kedua menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini kalimat pernyataan artinya. Yang ketiga menggunakan kalimat tanya. Yang keempat menggunakan konjungsi waktu, kata penghubung waktu ya, misalnya saat ya, sementara, itu, dan seterusnya. Yang terakhir menggunakan kalimat retoris. Retoris ini kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban ya. Saking sudah jelas jawabannya, tidak perlu dijawab. Contohnya, apakah manusia bisa hidup tanpa makan dan minum? Pasti tidak bisa. Tidak perlu dijawab karena jawabannya pasti sudah jelas. Itu maksudnya kalimat retoris ya. Baik. Selanjutnya adalah menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan.
Ya, langkah-langkahnya adalah menceritakan teks anekdot dengan pola berbeda, dengan berbagai cara maksudnya. Yang kedua, menyusun teks anekdotnya. Yang ketiga, menceritakan anekdot secara lisan. Nah, ini baru bisa saat pertemuan tatap muka ya. Baik, Ustadz cukupkan dulu sampai di sini. Silakan materi ini antum catat. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.